Oh ya, kalau kemarin sih memang kuncinya ada waktu acara Saturday Night Live-nya si Elon itu masuk di situ kan. Oh, di SNL itu ya? Iya, SNL itu. Nah, itu pas gue lihat, gue nggak sempat ngikutin pada waktu jam itu ya. Setelahnya gue lihat dia memang melepas dan menyumbangkan kalau nggak salah 50 juta doge free. That's it, itu poinnya gitu loh. Once di pasar sudah ada koin yang tersebar, sudah dimiliki orang-orang, orang nggak melepas kan semakin berkurang kan. Iya. Berkurang kan secara ya prinsip jual beli lah. Iya. Lo punya Supply and demand lah. Gitu kan, supply and demand. Nah, di situ di drop semua. Pada saat itu dapat kan yang free itu, asumsinya mereka pasti jual aja kan. Oh, oke. Begitu jual, begitu di market kan banyak. Iya. Nah, setelah itu dibarengin juga sama tweet dan segala macam. Lebaran juga ngaruh nggak sih? Enggak ngaruh. Nggak ada ngaruh. Kalau di exchanger kemarin gua lihat lebaran itu berpengaruh 1 sampai 5 hari. Karena orang yang biasanya dagang pada lebaran semua mungkin lagi liburan, menikmati yang untung kemarin doge gitu kan. Gitu. Tapi ada satu sih yang mungkin kelewat nih. Apa tuh? Teman saya ini, Sultan ini. Sultan. Ingat tweetnya bahwa sekarang beli Tesla udah nggak bisa pakai Bitcoin. Aha, itu iya, juga iya, tuh. Itu ngaruh nggak? Iya. Jadi kalau kripto itu memang barometernya itu Bitcoin. Gitu kan. Dia yang pertama kali, maksudnya yang beberapa, kalau kita lihat kalau di marketcoin.com itu kalau nggak salah, itu ada urutan yang paling besar. Jadi yang pertama itu Bitcoin, ada Ethereum, dan itu berubah seperti. Nah, Doge itu dari nowhere terus tiba-tiba jadi 5 besar. Wow. Jadi dia udah mulai setara dengan Bitcoin. Nah, pada saat itu pada waktu Tesla, si Elon Musk itu bilang nggak boleh ada pembayaran buat Bitcoin, untuk beli Tesla nggak boleh pakai Bitcoin, nah segala macam. Akhirnya orang kan mulai, gue pegang Bitcoin nggak, gue lepas aja lah, mungkin lagi tinggi. Begitu kan, dilepas, nah kita nggak tahu kan, satu dunia bisa aja masif kan. Dilepas cecet turun. Once orang rata-rata yang pegang misalnya Ethereum atau pegang Doge atau pegang Zilla atau pegang XRP macam Monero gitu kan, terus melihat Doge turun, mulai melepas yang lain juga. Oh, jadi pada merah semua kan ya kemarin? Pada merah semua. Tapi ada beberapa beberapa kripto yang menurut gua dia masih stabil. Apa tuh? Kemarin tuh kayak gua lihat itu XRP masih di situ-situ aja sih. Tapi ya tetap ikut turun, tapi turunnya tuh nggak langsung gini, tapi turunnya bertahap. Itu Monero gua lihat tuh juga mulai bertahan. Tapi secara nature semua turun. Gitu. Jadi yang menyebabkan si Doge tiba-tiba turun ini, si Elon Musk giveaway 50 juta koin. Ya, giveaway 50 juta. Dan yang terima ini langsung ngejual kebanyakan. Kemungkinan besar. Karena itu gua nggak tahu kan. Itu prediksi lah ya. Ya, jadi prediksi pasti kemungkinan besar. Karena yang kelihatan masif banget pada saat dia turun drastis itu, gue lihat volumenya gede banget turunnya. Kalau nggak salah berapa persen ya, hampir di atas 100% kalau nggak salah, apa 70% ya kemarin tuh pas lihat itu, dia langsung jual. Jadi rata-rata volume transaksinya pada lepas semua, market cap-nya jadi turun gitu kan. Nah itu, sekarang akhirnya lagi posisi sideways kalau sekarang. Apa ya itu sideways? Sideways itu ya dia naik turun di situ-situ aja lah gitu lah. Jadi antara 5.000, 4.000, 5.000, 4.000, 5.000, 4.000 gitu. Udah ada yang signifikan naik banget. Belum. Kemarin sempat naik beberapa jam. Elon Musk tweet satu foto dengan gambar dolar yang ada X-ray-nya gitu, terus $1 gitu, udah sempat naik lagi, tapi turun lagi. Tapi gila ya, untuk dari kekuatan satu tweet Elon Musk ini bisa memainkan harga pasar ibaratnya ya. Makanya kenapa sih itu? Kripto itu ada beberapa kripto yang memang punya fundamental. Jadi dia fundamentalnya bagus. Jadi kalau kita keep, ya insya Allah 1, 2 tahun, 3 tahun bisa 2 kali lipat lah. Ya.
tapi harus kita pelajarin. Nah, untuk pelajarin itu ada namanya white papernya dia. Oke. Ya kayak perusahaan lu harus ada laporan keuangannya kan, Iya. dia ada white paper. Nah, white papernya itu kita harus baca. Harus kudu Harus wajib. kudu baca kalau memang pengen tahu ini bagus kriptonya apa enggak, Harus kudu fundamentalnya. wajib Wajib. baca belajar berarti. Ya. Dan rata-rata 68, 100, 200 white papernya itu kan dalam bahasa Inggris. Iya. Gitu kan. Nah, sekarang ya siapa yang mau ngabisin waktu itu? Benar. Bener kan? Benar. Akhirnya kebanyakan ya misalnya Cak Tono inilah bilang, Doge lagi bagus. Gue langsung daftar, langsung. Iya, Nah. kebanyakan yang kemakan omongan gitu ya, That's it, maksudnya iya. kayak misalkan lagi di tongkrongan gitu, kayak lagi kita nongkrong, tiba-tiba gue bilang, cuy, lihat nih Doge gue nih. Lihat nih. Betul. Terus tiba-tiba dia daftar langsung deposit. Nah, Gue aja masuk ke Doge itu pas Januari. itu kayak belum kedengeran tuh Doge tuh. Jadi gua Doge belum kedengeran. Maksudnya ya sempet rame naik 1000 dari 70 menjadi 1000 Iya. 1200 terus turun lagi ke 700 ya waktu itu gua ketemu 700 di 600 gitu. Ya. Terus gua coba analisa dulu gitu kan. Gua sudah dengar Doge itu dari November. Gua Iya. pelajarin 2 bulan. Oh, memang kuncinya Doge itu adalah komunitasnya. Driven by komunitas. Iya. Jadi kalau komunitasnya bagus ya segala macam udah bakalan naik gitu. Karena begitu komunitasnya sangat cinta nih kripto pasti dibeli sama dia. Iya. Berapapun harganya. Begitu. Kayak Masuk. GameStop dong, saham GameStop. Iya, Yes. saham GameStop. Jadi kalau mau main saham, kalau modalnya pas-pasan belajar dari kripto. Bisa nanti pindah ke saham kalau di kripto menguntungkan. Jadi 10 juta, 20 juta pindah ke saham. Saham juga bagus. Kalau kita bisa baca perusahaannya kan sama Iya, aja. sama. Yang penting belajarnya dulu pasti kan. Maksudnya Iya. kayak nggak bisa kita asal beli. Misalkan kalau misalkan kita beli barang aja deh, kayak beli barang fisik ini ya. Kita kan review ya kan, meskipun itu panjang banyak kita lihat ini Yes. keuntungannya apa, pros cons. Betul. That's why Cak Tono selalu bilang ke saya gitu loh. Dia selalu cerita. Kenapa manggil Cak Tono sih? Ya karena dia di Surabaya. Gua taunya dia di Surabaya gitu. Makanya gua panggil Cak Tono gitu loh. Kalau dia Coy. Oh. Nah, jadi kalau dia bilang kalau gua ngikutin IG-nya dia nih, wah cakep banget dia baca ini semua. Intinya tuh baca. Baca. Jadi lu kalau nggak mau baca, lu nggak mau pelajarin ya nggak akan bisa gitu loh. Ya. Jangan salahkan orang lain. kata orang-orang itu investasikanlah sebelum investasi uang itu ke leher ke atas. Oh ya. Artinya belajar, tahu ilmunya, tahu resikonya Ya, gitu loh. benar. Jangan sampai pinjol gitu. Wadah. Nah, masalah pinjol itu juga jadi masalah tuh. Banget. Tapi lu ngomong doge bisa nggak sih Bitcoin itu untuk beli kopi di Play Kopi? Boleh aja, bisa aja. Gimana caranya? Ya gimana caranya? Ya sekarang lu harus punya Play Kopi, harus punya walletnya Bitcoin, ya kan? Terus nanti tinggal ditransaksiin, transfer. Ya kan, kalau Bitcoin terlalu mahal lah ya, Doge lah ya. Iya. Yang udah masih 5 Jadi, ribuan lah ya. Kalau satu kopi itu berapa ya? 0,0000 Jadi itu koin ya? Iya. Iya. Bisa Jadi jadi. lu punya wallet, apa istilahnya yang beli punya wallet, lu bisa beli nggak gitu loh. Sistemnya sama kayak kayak payment gateway GoPay, OVO gitu kan? dan segala macam sama sebetulnya. Cuman bedanya wallet to wallet. Ya, oke. Oke. Itu ada sejarahnya, tapi gua kurang cukup pakar untuk sejarah itu. Oh, Oke. Gitu. nggak ada middleman-nya gitu ya Hah? untuk crypto ini nggak ada middleman-nya kan? Berarti- Enggak. Middleman-nya adalah yang gua tahu dia ada satu sistem di blockchain. Jadi dia ke sana dulu terus balik lagi ke walletnya ini. Jadi nggak directly. Jadi ada prosesnya lah. Tapi Itu teknis banget. insignifikan lah berarti ya. Iya. Dan gue pengalaman untuk kesini gitu kan, waktu itu gue transfer sekitar 300 juta. 300 juta, oke. 300 juta nilainya ya. Ya. Terus kirim ke sini 5 menit nyampe. Nggak sampai. Wah, 5 menit. 5 Ada menit. delay, Bro. Ada delay, ada beberapa delay gitu. Oke. Nah, ini kan sebetulnya kripto itu apa istilahnya? Berinovasi gimana paling cepat, paling efisien, Iya. yang paling costnya paling kecil dan segala macam. Gitu. Iya.
Tapi Om, kalau misalkan kita ngomongin soal kripto gitu ya, soal Doge lebih tepatnya ya. Doge, bukan Doge, nggak enak banget kalau Doge. Kalau soal Doge itu, soal Doge itu, kamu punya prediksi nggak? Kalau Doge, ya ada sih sebetulnya, kalau prediksi sih ada ya. So far gua masih akan memprediksi dia akan turun di angka sekitar 600-an. Per sekarang ya, per tanggal 27 Mei. dia akan turun, tapi ada kuncinya. Iya. Ya kalau dia memang beberapa akan turun di bawah 4.100-an lah ya, 4.000 di bawah 4.000, berarti dia akan confirm akan mulai turun. Oh, Gitu. Jadi kalau turun 4.100, Turun akan makin turun. itu akan turun ke angka Iya. 700 Nah, tadi. Tetapi pada saat dia sempat turun di 4.100 atau di bawahnya, terus dia naik lagi ke 5.000, ada kemungkinan dia naik. Oh. Berarti itu tandanya ada penolakan dari yang market bahwa dia, oh ini nggak percaya uangnya harganya segini nih, gue beli semua. Ada yang kayak gitu. 700 cuy. Nanti ini kalau nggak kejadian 700, kita apain enaknya? Anaknya terserah Om, saya nggak berani. Kan gue bilang, sorry gue ngerokok ya. Kan gue bilang dengan terms and condition kan, gitu loh. Ada juga prediksi kan. Ada prediksi Ini itu nggak ada 100%. prediksi ya guys. Ini prediksi. Ya, Prediksi. ya. Nanti kalau nggak kejadian, tanya dia. Ya, Silakan Gua datengin kayaknya- rumahnya, ya guys. Ini alamatnya, oh enggak. Oke. gue Gua sih lihat masih kalau secara analisa sih seperti itu. Tetapi kalau dia kuat, dia bertahan di atas 5.800 sampai ke 6.000 dan bertahan, ya kan? Dan kemungkinan besar naik. Prediksi sekali Ya, lagi. sekali lagi ini prediksi ya. Prediksi, bukan Term and ini ya. condition, bukan ajakan untuk beli, bukan ajakan untuk jual. Bukan. Iya guys. Nih, yang gua kasih tahu juga ya, Iya. gua saat ini tidak pegang Doge karena gua udah lepas semua, Oke. ya. Saat ini sampai detik ini gua belum pegang Doge dan gua masih pasang di beberapa harga. Jadi tidak pernah masang di satu harga. Maksudnya gua misalnya gua pasang di harga 700 gitu kan. Enggak, gua nggak pasang gitu. Jadi gua akan pisahkan. Misalnya gua punya modal 1 juta gitu kan. Gua bagi di 5 harga sampai 6 harga. Buat apa? Sebetulnya untuk mengambil momentum yang kemungkinan hilang. Itu. Tapi apabila loss, kita masih bisa recovery di bawah kan. Kita masih bisa beli di bawah. Gitu. Karena secara market cap untuk turun ke 700 bahkan turun ke 70 rupiah bahkan itu kemungkinan besar bisa. Tapi kok gua ngelihat market capnya jauh, karena sekarang itu market capnya sudah naik totally sekitar 26.000% dari apa yang tahun 2019 ya, yang biasa FW di bawah 100 ya, 26%. Nah, kemungkinan turun besar bertahap itu sekitar 20-30%, bahkan masuk 100%. Gitu. Ya. Nah, jadi kemungkinannya untuk sampai ke 70 apa 700 ya kecil, tapi kita kan nggak tahu pasar. Misalnya Elon Musk bilang, gua nggak terima Doge sama sekali, jatuh semua buang barang. Bisa aja kejadian seperti itu kan? Betul. Nah, Apa kita minta Pak Elon Musk aja suruh nge-tweet? Ya dong, orang dalam ceritanya. jangan banyak sangkuters dia. Banyak yang ini juga. Tapi gue lihat nih laptop nih udah siapin grafik-grafik nih kayaknya. Oh iya, ini apa istilahnya, gue nyiapin kemarin sekitar tanggal 26 Mei sebuah prediksi. Karena kenapa gue ambil 26 Mei, karena gue ngelihat dari semenjak turun sampai sekarang apa istilahnya, dia agak bergerak di harga itu. Boleh Jadi di-show dong ke audiens. Ntar kita coba lihat. Mana nih? Jreng nih dia. Grafik, aku tidak mengerti. Silakan jelasin dong, apa grafiknya tuh? Jadi ini rekod ya. Kalau kita lihat di ujung sini ada 26 Mei, gua jam 12:30 1 malam. Oke. Kenapa gua selalu milih malam dan segala macam? Karena biasanya itu yang paling tenang buat gua ini, karena kan gua ada baby, jadi kan biar nggak terganggu lah ya.
Nah, ini kalau gua prediksi, nah ini yang gua sebutin tadi nih, ya coba dilihat bahwa kalau misalnya harga sudah mulai naik di angka 5.475 sampai dia di antara 5.000 sampai 6.761, kemungkinan besar dia naik. Untuk yang di kursor itu ya? Yang di kursor ini ya. Oh iya. Yang hijau. Kalau dilihat yang hijau. Nah, kalau dia akan turun dan tembus di 4.189 dan bergerak di antara 4.189 sampai 2.363, ada kemungkinan dia kemungkinan besar dia juga turun. Nah, turunnya itu bisa kalau dilihat ini kembali ke harga awalnya dia di bulan Januari kalau nggak salah, Januari Februari di antara 1.188 sampai 609. Jadi kemungkinan besar. Tapi untuk sementara kalau tidak ada Elon Musk tweet, nggak ada tweet-tweet yang kemarin tuh yang punya Maverick itu juga nge-tweet, ya sekarang sideways lah. Prediksi berarti kan, terus condition apply. Ya, term and condition selalu apply karena kan kita nggak tahu market, nggak tahu hatinya Elon, tiba-tiba kan ngeliat ini anak ngomong sok tahu banget, gua nge-tweet aja dah gitu kan. Iya. Emang gitu. Banyak yang bilang si Elon tuh rese juga. Banyak yang bilang dia gitu loh, Elon rese ini gara-gara dia nge-tweet turun gitu kan. Tapi ini berdasarkan prediksi Mas Arya begitu ya? Nah, ini gua pakai technical analysis. Technical analysis ini hanya memakai pergerakan dari membaca grafik, pergerakan menggunakan probability, statistik, kemungkinan bisa apa istilahnya bisa naik bisa turun. Itu kan probability. Kalau statistik kan kalau kita bilang statistik itu probability, ya kan? Apakah besar apa enggak? Nah, kalau gua tidak pasang sekarang kan sekarang kalau nggak salah coba kita lihat. Nah, sekarang kan benar di sideways kan, masih di sideways di 5.000. Ini real time. Okay. Ini real time. Real time 27 Mei ya, jam 12 Mei. Nah, ya kan? Nih, 26 gue bilang sideways. Ini masih sideways kan? Bener kan? Anda emang sultan. Belum. Kalau sultan gue udah 1000% lagi gue. Oh iya. Sultan. Tapi kalau gue kebeli gitu kan. Yeah. Nah, kalau menurut gue ya buat teman-teman yang mungkin sangkuters di atas, terus habis itu atau mau pingin beli doge, ya jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Pelajarin dulu. Baca dulu. Nah, kalau pengen ambil momen, belilah kalau mau ambil momen biar nggak ketinggalan. Nanti kalau misalnya gua tiba-tiba ini naik gitu kan, dari 10 gua kan nggak kesempatan. Lu beli tapi jangan banyak-banyak. Cukuplah misalnya kalau lu punya duit 100.000, ya lu hilang kan ya udahlah. Iya. Uang rokok lah atau uang ngopi lah, iya kan? Nah, jangan lupa ngopi di Play ya. Wah, ngopinya jangan lupa ngopi di Play. Nah, ini maksud gua adalah lu 100.000 kan nggak ada masalah. Benar. Iya kan? Benar. Ya dia udah kalau dapat ya lu naik. Kalau 1000% berarti ya 100.000 kali 1000 udah lumayan kan? Ibaratnya kayak ada apa ya? Istilah uang dingin uang panas Mas. Yes. Gitu ya, nanti kita bicara masalah itu ya. Nah, makanya dipecah harganya. Gue selalu harga gue pecah. Kalau gue lihat di sini statistiknya, gue pecah di harga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harga yang gue beli. Oh, yang itu ada garis-garisnya itu ya? Iya. Jadi bisa ngebit ya harga apa Bisa. kalau beli itu? Bisa. Jadi bisa put harga kayak saham juga ya? Bisa kayak saham, hampir sama kayak saham. Gue nggak punya kripto ya guys. Sama Karena kita undang. Ya gue mungkin masih gaptek juga gitu. Makanya ini gue tanya teman gue yang udah main gitu. Ternyata bisa bid kayak saham ya? Bisa banget. Sangat bisa banget. Cuman kripto itu ada dividen nggak? Nggak ada. Kalau tapi ada ada beberapa kripto yang kita di beberapa exchanges dia menawarkan kayak tabungan kripto. Lu dapat return bunga bulanan, harian, tahunan, ada macam-macam. Oke. Misalkan kayak nabung 0,0012 itu ada bunganya. Ada bunganya. Ada yang seperti itu. Tapi gua nggak main itu. Oh, itu baru. Udah lumayan sih. Tapi gua nggak main itu karena ada bunga. Gua nggak ngambil yang ada bunga. Gitu. Paham. Mungkin kalau bagi kolonial gitu ya ribet amat ya sekarang.
Maksudnya kolonial itu apaan? Ya generasi-generasi itu dulu kan Baby sesuatu- boomers, baby boomer. Kolonial pikir VOC gitu kan jauh banget. Iya kan, ini nggak kelihatan uangnya, adalah yang kripto pakai bunga, aduh, makin pusing gua. Iya. Itu masih information ya. Ih, Aduh. dan sekarang nanti kan kita nggak tahu, Iya. gitu kan. Kayak rupiah, dolar itu kan namanya hard currency, Iya. gitu kan. Kita nggak tahu sampai bertahan sampai kapan kan. Kita nggak tahu karena kripto itu tergerak oleh yaitu semua seluruh dunia. Kalau masih banyak yang main ya akan tetap bertahan. Kalau emas gimana bro? Emas. Kalau emas kemarin ya emas ada macam-macam ya. Sekarang juga udah mulai ramai. Kemarin gua ditawarin itu main indeks emas ya, pakai indeks. Tapi kita nggak pegang barangnya, ya kan. Ada beberapa juga aplikasi bilang lo beli emas harga sekian emas gitu. Tapi gua nggak pegang barangnya. Terus nanti emas naik dia ikut. Nah ada yang model kayak gitu. Gitu. Kalau emas sebetulnya, gua believe sih itu akan tetap naik. Oke. Karena semakin di dunia semakin lama emas semakin berkurang, Iya. semakin langka. Karena nggak renewable. Iya. Dan Oke. itu kan alam. Alam. Nah, Bagus emas. Jangan lupa emas. Kripto boleh. emas Emas jangan juga lupa, ya. boleh. Emas juga boleh. Artinya banyak. Banyak. Pertanyaan gua terakhir ya, sorry. Terakhir tadi mau hore tapi terakhir tadi mau hore. Gue masih ada. Gua terakhir nih. Sebelumnya nanti gua karena ada urusan nih mau. Kripto itu halal atau haram?